Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Aduh, puji syukur dan terima kasih pada Tuhan kalau hari ini kita dipertemukan lagi dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Encik mau tanya, adik-adik mesti jawab dengan keras biarpun Encik di sini tidak dapat dengar, tapi Tuhan yang dengar. Sekarang Encik mau tanya Pak adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus. Ulangi lagi, kurang semangat. Satu kali lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus. Adik-adik, di sore hari ini Encik Heni ditemani oleh Encik Nanda yang akan menuntun adik-adik dalam ibadah kita. Halo semuanya. Wah, apakah semuanya sehat? Sehat, Encik. Puji Tuhan, semuanya sehat. Encik, boleh stok mau mulai orang ibadah di sore hari ini? Oh, pasti sudah boleh mulai. Semuanya pasti sudah siap kan? Sudah siap? Siap. Siap. Encik sudah dengar ngoni pesuara. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan memujikan lagu apa, Encik Nanda? Lagu Kalau Rasa Gembira. Ya, kalau rasa gembira. Kita mau lihat apakah adik-adik benar merasa gembira hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira bilang hore, hore. Kalau rasa gembira bilang hore, hore. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira bilang hore, hore. Kalau rasa buat semua, hore. Kalau rasa gembira buat semua, hore. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira buat semua, hore. Semuanya gembira. Semuanya merasa gembira. Encik, kayaknya Encik Heni tahu kalau ini lagu ada DP bahasa Inggris, no? Ada dong. Encik Nanda masih ingat? Masih. Adik-adik masih ingat? Ingat dong. Masih ingat? Masih. Kalau adik-adik masih ingat, kita menyanyi sama-sama. Encik Nanda seingat Pak Encik Heni ya. Oke. Heni so lupa. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you Know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know
puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita di sore hari ini dengan berdoa. Encik minta Encik Nanda untuk pimpin kata dalam doa. Nah, kita akan berdoa. Ayo semuanya adik-adik kunci tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih selalu menjaga kami, menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tolong kami semua Tuhan, agar supaya kami boleh beribadah dengan baik dari awal sampai akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Encik mau tanya. Adik-adik merasakan kalau Tuhan mengasihi adik-adik tidak? Kalau Encik Nanda merasakan kalau Tuhan mengasihi Encik Nanda? Iya dong, Encik Heni. Tuhan Yesus selalu sayang Pak Encik Nanda. Encik Nanda merasakannya. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik merasakannya? Aduh, nak dapat dengar. Adik-adik merasakannya? Merasakan, mereka juga. Mereka juga merasakan, Iya, Ci. puji Tuhan. Bagaimana sih rasanya kasih dari Tuhan itu? Manis. Manis dan Indah. indah. Lalu apa lagi? Luar biasa. Iya, benar sekali. Hebat kasih Tuhan itu. Karena itu kita mau pujikan kasih Yesus. Ayo semuanya berdiri lagi. Ayo kita berdiri lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh, kasih Yesus, love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous. Oh oh, wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh oh, wonderful love. Wah, memang kasih Tuhan itu luar biasa, Ci. Iya, benar sekali. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari Semesta. Luar biasa. Luar biasa sekali kasih Tuhan pada kehidupan kita, kehidupan Ci, kehidupan adik-adik juga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ci tahu tidak? Bulan ini itu Sinode Gemim sedang memperingati hari terpenting dalam sejarah gereja Gemim. Apa itu? Encik tahu tidak? Apa ya Encik Heni? Adik-adik tahu tidak? Hari ulang tahun. Mau dibilang hari ulang tahun, apa ya? Encik tahu tidak? Itu loh Encik, yang kalau orang jadi dengar HUT, apa itu? PKPI atau salah tukang HUT PIPK. Apa DP kepanjangan Ci? Kalau PI pekabaran Injil. Dan PK-nya apa? Pendidikan Kristen. Ke siapa yang tahu ke berapa? 18 tahun?
Bukan, sudah lama sekali Enci Lama Heni. sekali ya. Lalu keberapa Enci? Ke 189. Wah, sudah lama sekali Enci. Itu apa sih Enci? Orang kok kayaknya pasti adik-adik baru pertama kali dengar tentang ini. Enci mau berbagi dengan torang? Oh, mau. Bagaimana caranya, Enci? Kita akan putarkan satu video yang akan menceritakan sejarah singkat tentang HUT Pendidikan Kristen, penginjilan ya? Pekabaran Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat tentang video sejarah pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang diawali oleh siapa tadi? Adik-adik baca? Penginjil yang memberitakan Injil di Tanah Minahasa adalah Riedel dan Schwartz. Mereka datang di Tanah Minahasa pada tanggal 12 Juni tahun 189 tahun yang lalu. Nah, adik-adik, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan di sore hari ini? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelum itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita di hari ini akan dari kitab Galatia. Kitab Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan,
Allah yang baik, yang sangat mengasihi kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun keadaan di sekeliling kami Tuhan banyak yang berubah, kami harus beribadah dari rumah, kami tidak bertemu dengan teman-teman kami lagi, tapi kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat akal budi yang daripadamu, sehingga menuntun dan membimbing kami dalam kami mengerti isi hati-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap belajar dan kami siap mendengar. Mohon hikmat akal budi-Mu juga untuk hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh dimengerti dengan baik oleh anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita saat ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Enci akan bacakan, adik-adik juga membaca di rumah ya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya kamu telah seperti yang telah kubuat dahulu, melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Allah. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi milik Kristus Yesus, ia telah menjadi daging dengan segala hawa nafsu. Jikalau kita oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita di saat ini bertema hidup oleh roh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Enci mau tanya, siapa di antara kalian yang punya tanaman di rumah? Ada yang punya tanaman di rumah? Naila, Nasya ada? Ada. Nah, adik-adik, apakah tanaman itu harus dirawat dengan baik? Iya, tanaman itu harus dirawat dengan baik. Agar supaya tanaman itu dapat tumbuh subur,
hingga akhirnya dapat berbuah atau berbunga. Nah, adik-adik, seperti tanaman, sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita bisa menjaga kehidupan rohani kita dengan baik, kita merawatnya dengan benar, maka kehidupan rohani kita juga dapat berbuah dengan baik, dapat berbunga dengan indah. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Galatia, Paulus menasehati mereka agar mereka menjaga kehidupan rohani mereka. Paulus meminta mereka agar mereka untuk memilih hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu artinya mereka harus meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat dan bersedia untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sampai akhirnya nanti mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Encik lanjutkan, Encik mau tanya dulu. Apakah adik-adik yang ada di rumah saat ini, apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adik-adik? Apa? Nggak dapat dengar? Encik ulangi pertanyaannya sekali lagi. Oke. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adik-adik? Iya, hebat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, jika adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman yang kita baca tadi itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Karena setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, itu berarti kita memiliki hidup baru dalam Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita tidak boleh lagi membuat Tuhan Yesus bersedih karena sering melihat kita berbohong. Siapa yang sering bohong? Kita tidak boleh lagi membuat Tuhan Yesus bersedih karena sering melihat kita menyontek waktu belajar, waktu ujian. Atau seringkali kita juga membuat Tuhan Yesus bersedih ketika kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang memaki orang, dan segala perbuatan dosa yang lain. Lalu Enci, apa dong yang mesti orang baking? Adik-adik masih ingat tidak firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar? Masih? Masih, Encik mau tanya, siapakah pokok anggur yang benar itu? Tuhan Yesus. Lalu siapakah ranting-rantingnya? Kita semua manusia. Nah, adik-adik, bagaimana supaya ranting itu dapat berbuah dengan banyak? Dalam firman Tuhan itu dikatakan bagaimana supaya ranting dapat berbuah dengan banyak? Ranting harus melekat pada pokoknya. Ya, ranting harus melekat, menempel pada pokoknya. Dan satu lagi, ranting juga harus bersedia dirawat, dibersihkan.
dibersihkan supaya dia dapat berbuah dengan lebat. Nah, adik-adik, inilah yang harus kita lakukan. Kita sebagai orang, sebagai anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus melekat pada Yesus. Kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dapat berbuah lebat. Seperti pada Galatia ayat 25, Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik. Karena kita melekat pada Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Apakah buah-buah roh yang bisa kita hasilkan ketika kita melekat pada Kristus? Ada yang ingat? Ada di ayat 22 sampai dengan ayat 23 dalam pembacaan kita. Yaitu yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah roh yang mampu kita hasilkan ketika kita senantiasa melekat pada Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, video yang di awal tadi kita putarkan untuk kalian adalah video sejarah tentang bagaimana penginjil Riddle dan Schwartz datang ke Minahasa. Apa hubungannya, Ci? Hubungannya adalah kita bisa merasakan buah roh yang mereka hasilkan karena mereka melekat pada Tuhan yang adalah juru selamat mereka. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Semua kita yang ada di Minahasa, yang ada di mungkin di Sulawesi Utara ini, kita bisa mengenal Tuhan Yesus karena perjuangan mereka. Kalau mereka tidak punya kasih yang Tuhan punya, mereka tidak akan datang untuk menginjil di tanah Minahasa. Kalau mereka tidak punya kesabaran, mereka tidak akan sabar menghadapi orang-orang yang pada saat itu belum mengenal Tuhan. Mereka harus belajar bahasa. Karena kalau tidak salah mereka penginjil dari Jerman, jadi mereka harus belajar bahasa daerah terlebih dulu. Bagaimana kesabaran mereka sehingga mereka mampu bertahan dan melihat bagaimana buah yang mereka punya dalam diri mereka itu dirasakan oleh seluruh penduduk Minahasa pada saat itu. Terlebih dirasakan oleh kita saat ini sehingga kita boleh mengenal Injil Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Enci harap kita bisa meneladani sikap mereka. Kita bisa mencontoh mereka. Sehingga meskipun kita yang masih kecil ini, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kita mampu menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Amin firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita di saat ini terambil dari Galatia 5
ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Enci ulangi, kita baca sama-sama ya. Itu ada di layar juga. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Enci ulangi, kita ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Nah, sekarang Enci mau hilangkan kata yang ada di layar. Enci mau hilangkan beberapa kata. Adik-adik perhatikan ya. Ceng. Nah, aduh, kata apa itu yang hilang? Adik-adik masih ingat? Ingat. Masih, kita ulangi sama-sama. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Jadi kata apa yang hilang? Kata hidup. Satu kali lagi. Enci mau hilangkan. 1, 2, Creng. Nah, aduh, ada 3 kata yang hilang. Adik-adik bisa menghafalkannya? Bisa. Kita hafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita Roh, baiklah juga dipimpin oleh Roh. Hebat. Kalian memang adik-adik yang luar biasa. Nah, adik-adik kita harus ingat, jikalau kita hidup oleh Roh, hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh. Artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita panggil lagi Encik Nanda yuk untuk temani Encik Heni. Encik Nanda. Halo. Halo, silakan. Nah, mari kita siapkan persembahan kita. Sudah? Sambil mempersiapkan persembahan kita akan menyanyi sama-sama. Ya, kita akan menyanyi lagu Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Ya. Lagu tentang buah-buah roh yang kita tadi ya? belajar tadi. Iya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, Cik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita akan berdoa penutup.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami sudah boleh memuji Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, firman yang sudah kami pelajari saat ini benar-benar dapat tertanam dalam hati kami. Sehingga dapat bertumbuh Tuhan dan dapat menghasilkan buah kebaikan, buah yang manis Tuhan, yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami melalui sikap kami, melalui perbuatan kami, dan melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami juga sudah boleh memberikan persembahan di saat ini. Biarlah Tuhan, seberapapun persembahan yang kami berikan, persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan, melalui Komisi Pelayanan Anak Gemim Abraham Sario Sentra. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap enci-enci dan juga engku dan juga kakak-kakak dari multimedia yang sudah membantu kami dalam persiapan ibadah ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka berlipat kali ganda. Tuhan, kami mohon kekuatan dan kesehatan-Mu bagi kami, bagi mama papa kami, oma opa, seluruh anggota keluarga kami. Sehingga Tuhan, jika Engkau berkenan, sesuai dengan waktu-Mu, kami nanti boleh berkumpul lagi bersama teman-teman yang lain untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di gedung gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau mau sempurnakan doa kami di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi ibadah kita sudah hampir selesai. Sebelum kita menerima berkat, Encik mau ajak kita menyanyi satu pujian lagi. Pujian yang berkata, kalau kita berjanji kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita ulangi lagi dari awal. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah
kemana juga ku mengikutnya. Kita akan menerima berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik yang ada di rumah bersama mama papa, oma opa, dan juga bersama keluarga besar yang ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Yeay, Sampai sampai jumpa. jumpa.